Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Wicaksono, peserta Latsar CPNS 2021 Pemprov Kalimantan Selatan, Angkatan 11, Kelompok 4. Akan sedikit memberikan penjelasan mengenai penerapan sistem merit. Latar belakang untuk penerapan sistem merit itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Maka dari itu perlu upaya serta terobosan untuk melahirkan penyelenggara negara yang mampu membawa perubahan. Mungkin salah satunya dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang dengan fokus perbaikan seperti akuntabilitas kerja, zona integritas, perbaikan SDM, dan kualitas pelayanan publik. Pemda harus fokus terhadap hasil yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, tidak sekedar program semata. Dan tidak lagi boleh hanya memikirkan serapan anggaran, namun yang harus dipikirkan adalah pelaksanaan program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau belum. Pengertian sistem merit adalah satu sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem ini berkaitan dengan proses seleksi dan promosi kerja. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi atau tanda kutip orang dalam. Untuk sejarahnya sistem merit ini memang kerap ditemukan di sektor swasta, tetapi tempat merit sistem lahir ini adalah sektor publik, tepatnya di Amerika Serikat. Pada mulanya, dalam sektor publik berlaku spoil system atau patronage system. Ini adalah kebalikan dari merit system. Jadi dalam sistem itu pekerjaan didapat lewat dukungan partai politik. Ya seperti itu tadi, tanda kutip orang dalam. Hal ini juga dituliskan oleh American Historical Association. Dalam sistem ini ada tuntutan untuk mendukung sebuah partai. Jika partai itu tidak menang, maka kamu tidak akan diberikan pekerjaan yang bersektor publik. Orang yang direkrut oleh penguasa sebelumnya akan kamu gantikan. Dan tidak ada pertimbangan apapun selain hal ini. Ini terjadi pada tahun 1800-an. Sistem ini sayangnya menurunkan kualitas pekerjaan. Pelayanan publik pun menjadi kacau balau, sehingga sistem ini juga memicu ketidakpuasan pekerja. Bahkan ada seorang pekerja yang menembak Presiden John Garfield sebagai bentuk protes. Maka dari itu Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Dinas Sipil tahun 1882. Aturan ini bisa mencegah berlakunya patronage sistem itu tadi. Dan pada akhirnya keadilan pun bisa lebih mudah didapatkan. Manfaat sistem merit ini bagi pekerja antaranya adalah proses seleksi dan promosinya hanya dinilai lewat kemampuan. Informasi lowongan posisi dan promosi diberitahukan kepada semua orang. Adanya pilihan untuk mengajukan banding ke atasan jika ada masalah dalam seleksi dan promosi ataupun lain-lain. Tidak lepas juga 6 poin penting merit system, antara lain adalah perencanaan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan bobot kerja. Tujuan perekrutan adalah mencari talenta terbaik, pengembangan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja, penilaian kerja yang berkelanjutan, promosi yang dinamis, apresiasi layak melalui sistem pensiun dan sistem kompensasi. Contoh penerapan sistem merit di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan ialah pengisian JPT atau jabatan pimpinan tinggi melalui lelang terbuka yang diumumkan pada situs Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan terbukanya seleksi jabatan pimpinan tinggi atau JPT tersebut, diharapkan semua kandidat yang memenuhi syarat bisa mencalonkan diri menjadi JPT tanpa harus memiliki orang dalam.
Jadi kesimpulannya, sistem merit adalah suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi itu tadi. Kemudian penerapan sistem merit diharapkan membawa perubahan pada birokrasi, terutama dalam perencanaan dan pengembangan karir, sehingga dapat membentuk tatanan yang lebih adil dan profesional. Sistem ini juga berfungsi mencegah ketidakadilan dalam sistem perekrutan sehingga pengaruh orang dalam tidak dapat digunakan. Sistem merit bertujuan untuk membangun sumber daya manusia, aparatur, dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi sehingga dapat menghasilkan ASN yang berkualitas, yang dapat menjadi pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Demikian